Hachi. Hachi. Come here. You can do this. I know you can. He's lost it. Halo Sobat Uber, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Natani yang seperti biasa akan merekap sebuah film khusus untuk kalian guys. Tak lupa juga saya doakan semoga rezeki kalian lancar dan bahagia selalu ya guys. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Hachiko A Dark Tale tahun 2009. Film ini berdasarkan kisah nyata loh guys. Dan sebelum nonton saya sarankan siapkan tisu terlebih dahulu karena saya pastikan film ini bakal menguras air mata kalian guys. Oke, tanpa berbasa-basi lagi mari kita ceritanya. Di awal scene diperlihatkan murid-murid SD yang sedang menceritakan kisah pahlawan favorit masing-masing. Tibalah giliran anak yang bernama Roni maju ke depan. Ia mengatakan kalau pahlawannya adalah seekor anjing milik kakeknya yang bernama Hachiko. Sontak murid lain pada tertawa, tapi ia tak peduli dan mulai bercerita. Dan kisah tentang Hachiko pun dimulai. Kisah bermula dari seekor anak anjing yang mana itu adalah Hachiko. Hendak dikirim bersama kandang dari sebuah kuil di Jepang menggunakan transportasi pesawat. Ia melalui berbagai negara. Saat hendak dimasukkan ke sebuah kereta, kandangnya jatuh tanpa diketahui. Ia keluar dari kandang tersebut lalu ditemukan oleh seorang profesor parubaya yang bernama Parker. Ia meminta temannya, seorang petugas loket yang bernama Carl, untuk menjaganya sampai ada yang datang mencarinya. Tapi Carl menolaknya dengan berjuta alasan. Akhirnya Parker pun membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Parker menyembunyikan Hachiko dari istrinya yang bernama Kate karena istrinya sudah tidak mau memelihara binatang lagi. Istrinya berkata, "Aku mempunyai kejutan." "Aku pun juga punya," ucap Parker dengan muka tegang. Mereka pergi ke kamar di lantai atas. Tak lama Hachiko keluar dari ruangan persembunyiannya dan naik menuju kamar mereka. Saat mereka hendak bermantap-mantap, Hachiko menjilat kaki Kate. Sontak Kate pun berteriak melihat seekor anak anjing ada di kamarnya. Parker menjelaskan kejadiannya dan berjanji akan mencari tahu pemiliknya besok. Ia mau tak mau menaruh Hachiko di gudang malam itu. Besoknya putri mereka yang bernama Andy datang dan terlihat menyukai Hachiko. Mereka mencoba membujuk Kate tapi tak berhasil. Look, even likes your music. Really? I can't believe this is a wonder dog. I absolutely have to keep this too No long. more dogs. Don't encourage him. I won't. You're so mean. Parker membawanya ke penampungan tapi responnya tidak bagus. Lalu ia mendatangi toko buku temannya yang bernama Mary dan minta izin pasang selembaran info anjing hilang di tokonya. Mary sangat gemas dengan Hachiko, tapi sayangnya ia tak bisa memeliharanya karena kucingnya si Oyen sangat galak dan mencakar Hachiko. What do you think, Antonia? New roommate? Oh, no, Antonia! Emang bener-bener ya guys kelakuan kucing si Oyen. Di stasiun kereta ia membeli hotdog dan kopi ke temannya yang bernama Jasjit, si pedagang kaki lima. Cole berkata tidak ada yang menghubunginya sama sekali sampai sekarang. Ia pun akhirnya diam-diam membawa Hachiko bersamanya naik kereta. Hachiko terus menggonggong sepanjang perjalanan. Secara terpaksa ia pura-pura membaca koran sambil meniru suara Hachiko. Saat mengajar kelas dansa dan piano, Hachiko keluar dari tas dan berjalan-jalan di antara para penari. Cerita Parker menemui temannya yang berasal dari Jepang yang bernama Ken. Lewat kertas yang ada di kandangnya diketahui kalau Hachiko berasal dari tempat yang bernama Yamanashi. Ken tahu cukup banyak mulai dari Hachiko yang berjenis Akita dan kanji di kalungnya yang berarti Hachi alias 8. Di mana angka 8 merupakan angka keberuntungan menurut orang Jepang.
Ia berkata bahwa Hachiko sudah terlanjur melekat kepada Parker seperti sudah ditakdirkan. Di rumah, Kate dan Parker berdebat kecil soal Hachiko. Tiba-tiba ada bunyi barang jatuh. Saat mereka mendatangi sumber suara, Hachiko sedang bermain-main dengan miniatur gedung buatan Kate. Well, secara teknis ngerusak sih guys. Oh no, Parker, that's months of hard work. I wanted to stay out there all night, Parker. Not to be back in. Do you hear me? Kate pun langsung emosi karena itu hasil kerja kerasnya berbulan-bulan. Ia menyuruh Parker mengeluarkan Hachiko dari rumah dan jangan pernah memasukkannya kembali. Hachiko pun ditaruh kembali ke dalam gudang. Tapi Parker diam-diam membawanya kembali ke dalam rumah karena ada badai malam itu. Mereka menonton pertandingan baseball sambil makan popcorn bareng. Sampai Parker ketiduran. Kate datang untuk membangunkan Parker. Parker kaget dan ia meminta Hachi ada di dalam rumah untuk semalam saja. Kate yang terlihat sudah reda mengiyakannya. Saat weekend, Parker mati-matian mengajarkan Hachi cara menangkap bola walaupun terlihat sia-sia. Andy dan Kate melihatnya dari jendela dan berkata ia sudah mulai gila. Lost it. Kemudian ada telepon dari seseorang yang berniat mengadopsi Hachiko. Awalnya Kate antusias dan ingin mencatat nomor orang itu. Tapi begitu ia melihat Parker dan Andy yang sedang bermain bersama Hachiko, ia mengurungkan niatnya dan meminta maaf kepada si penelpon. Singkat cerita, Hachiko sudah besar. Saat Parker berangkat kerja, Hachi mencari cara untuk menyusulnya. Ia berhasil sampai di stasiun. Parker kesusahan menyuruhnya untuk pulang dan akhirnya ia pun ketinggalan kereta. Really got him trained, doesn't he? Good boy. Professor. Okay. Thanks. You sure? Yeah. All right, let it go. Let it go. Ya ampun, gemesin ya guys. Parker berniat untuk izin absen hari itu dan mencoba menutup lubang di samping halaman yang dibuat Hachi untuk mengikutinya. Lalu Kate datang untuk menggantikan menutup lubang, dan Parker pun kembali berangkat kerja. Hachi terlihat bosan sambil menonton Kate yang sedang merapikan halaman. Kate lalu memberinya makan. Tak lama Hachi merasa bosan kembali dan berhasil mencari cara lain untuk keluar rumah. Ia menunggu Parker di stasiun. Parker terkejut Hachi menghampirinya saat keluar stasiun. Mereka pun pulang bersama. Pada hari Thanksgiving, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan bersama calon suami Andy. Parker mengenalkan Michael kepada Hachi. Michael mencoba bermain lempar tangkap bola bersama Hachi, tapi Hachi hanya menatapnya. Mereka memberitahu bahwa Hachi tidak bisa melakukannya dari kecil. Lalu saat Michael ingin mengambil kembali bolanya, ia tersandung dan jatuh. Kasian ya guys, Michael. Sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya itu loh. Saat bertemu dengan Ken, ia memberitahu bahwa jenis Akita ini memang tidak akan mau bermain lempar tangkap bola, tetapi mereka memiliki koneksi yang istimewa dengan pemiliknya. Ken mengatakan jenis Akita mau main lempar tangkap bola jika ada alasan khusus. Setiap hari Hachi selalu menunggu Parker di depan stasiun. Sesekali saat perjalanan ke stasiun, ia berhenti sebentar di toko daging temannya Parker supaya dikasih daging. Lalu lanjut pergi. Tak terasa hari pernikahan Andy dan Michael tiba. Acara berjalan dengan lancar. Suatu hari, Hachi tidak terlihat di stasiun. Parker ke tempat kerja Kate untuk menanyakannya, tapi Kate pun tidak melihatnya sejak tadi pagi. Saat di rumah, ternyata Hachi terjebak di dalam gudang karena ada Sigung di depan gudang. Parker mencoba mengusirnya dan berakhir dengan mereka berdua terkena semprotan Sigung.
Mereka mandi lumpur, tapi Kate menyuruhnya tidur di ruang santai sambil membuka pintu karena Messi kebauan. You better open a window before you go to sleep. You really think we smell it bad? Andy datang ke rumah untuk memberikan kabar gembira kalau ia telah hamil. Kate dan Parker sangat senang mendengarnya. Singkat cerita, Haji tiba-tiba tidak mau ikut dengannya ke stasiun. Parker mencoba membujuknya, tapi Haji tetap tidak mau. Akhirnya Parker memutuskan untuk pergi sendiri. Haji lalu mengambil bola dan menyusulnya. Di stasiun, Haji mengajak Parker bermain lempar tangkap bola untuk pertama kalinya. Parker sangat senang karena untuk pertama kalinya ia mau, dan atas keinginannya sendiri. Saat Parker ingin memasuki stasiun, Haji terus-menerus menggonggong seperti ingin melarangnya. Tapi pada akhirnya Parker tetap harus pergi mengajar. Saat sedang mengajar, Parker terkena serangan jantung dan meninggal. Haji masih terus menunggu di depan stasiun, sampai malam pun tiba dan Michael menjemputnya. Esoknya sebelum pergi ke pemakaman, Andy mencoba memijat Haji sambil menangis. Haji hanya tertidur lemas. Haji lalu pergi ke depan stasiun dan kembali menunggu Parker. Cole mencoba berkata kepada Haji bahwa ia tak perlu lagi menunggu. Kate menjual rumah lamanya. Ia bersama Andy dan Michael membawa Haji ke rumah barunya. Setelah beberapa hari, Haji pergi dari sana dan mencari cara untuk kembali ke rumah lamanya. Berhari-hari menelusuri rel kereta. Akhirnya ia pun sampai di sana, tapi sudah ada orang lain yang menempatinya. Ia lalu pergi ke depan stasiun dan kembali menunggu Parker yang sudah almarhum. Jesse mencoba memberinya sepotong hotdog. Andy dan Michael tiba di sana dan membawanya kembali ke rumah mereka. Karena kasihan melihat Haji yang lesu, akhirnya Andy membiarkan Haji pergi kemanapun ia mau. Haji menoleh ke Andy untuk yang terakhir kali sebagai salam perpisahan. Bye, Haji. Ia sekali lagi kembali ke depan stasiun untuk menunggu. Sesekali datang ke toko daging untuk meminta makanan. Hari demi hari, musim demi musim pun berlalu. Pada suatu hari ada seorang reporter bertanya kepada Cole soal Hachiko. Ia berniat membuat artikel tentangnya. Cole berkata ia yang menemukannya dan sekarang menjadi pengurusnya semenjak pemiliknya meninggal. Reporter itu lalu mengambil foto Hachiko. Oh, yeah. Oh, I appreciate it. Yeah, that's very kind of you. Hachiko pun muncul di artikel dengan judul "Anjing Setia Menunggu Kembalinya Sang Tuan yang Sudah Tiada". Cole memanfaatkan uang yang didapat dari sukarelawan untuk dirinya sendiri dengan alasan ia penjaganya. Ken mendatangi Hachiko. Dia sedikit berbincang dengannya. Ia berkata jangan khawatir karena dirinya dan teman-temannya akan menjaga Hachi. Lalu kembali bekerja. Ken berkata kepada Hachi dengan bahasa Jepang. Tak terasa ternyata sudah setahun semenjak kematian Parker. Musim demi musim berlalu. Kate datang ke kota itu untuk berziarah ke makam Parker. Kebetulan di saat yang bersamaan Ken ada di sana juga untuk ziarah. Saat melewati stasiun bersama Ken, ia terkejut melihat Hachi yang sudah terlihat tua masih ada di sana. Ia langsung memeluknya sambil menangis.
Cat berkata kepada Hachi akan ikut menemaninya hari itu. Jess yang melihatnya ikut menangis. Dan tibalah suatu malam bersalju di mana Hachi menghembuskan nafasnya untuk yang terakhir kali. Arwah Parker kemudian datang menjemput arwah Hachi. Dan Ronnie pun selesai bercerita. Semua murid tepuk tangan dan beberapa di antaranya menangis. Sepulang sekolah, ia pergi bersama anjingnya yang juga diberi nama Hachi dan berjenis Akita. Dan film pun selesai. Film ini berdasarkan kisah nyata pada tahun 1923 di Odate, Jepang, di mana tuannya Isaburo Ueno, seorang profesor di Universitas Tokyo, meninggal pada tahun 1925. Hachi kembali ke stasiun Shibuya setiap hari selama 9 tahun untuk menunggu tuannya yang telah meninggal dan wafat pada tahun 1934. Mereka membuatkan patung Hachiko di tempat ia biasanya menunggu. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Hachiko A Dog's Tale. Sedih banget ya guys, mau ditonton berulang kali pun tetap aja nangis bombay. Di film ini juga menggambarkan soal kesetiaan, yang mana bahkan manusia sekalipun belum tentu bisa setia seperti Hachiko yang hanya seekor anjing ini. Sekian rangkuman film dari aku kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Sampai jumpa di recap film selanjutnya dan assalamualaikum, bye-bye.